Untuk mengulas kasus pembunuhan di Sukoharjo, Jawa Tengah tersebut, sudah bergabung bersama kami di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Wihaksono Yoga Pranoto. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wihaksono. Selamat sore, Mbak. Pak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pengungkapan kasusnya cukup cepat, kurang dari 1 kali 24 jam polisi berhasil menangkap pelaku. Bagaimana Pak awal mula polisi bisa mengungkap kasus ini? Nah, terima kasih, Mbak. Yang pertama, memang kita bersyukur pada Tuhan, kita bisa mengungkap kasus ini dengan cepat. Yang kedua, saya selaku Direskrimum sekaligus jajaran Polda Jateng mengucapkan bela sungkawa yang besar-besarnya untuk keluarga korban. Awal mula sehingga cepat terungkap kasus ini itu adalah karena ada handphone yang tertinggal dari punyanya tersangka itu dibawa oleh handphonenya korban itu diambil oleh tersangka dan dalam keadaan hidup, sehingga itu bisa kita tracking. Kemudian ada keterangan dari anaknya bahwa ibunya itu terakhir mau pergi meninggalkan rumah itu ketemu dengan saudara EP tadi, sehingga kemudian kita tracking, kita kejar, akhirnya berhasil kita temukan yang bersangkutan di lokasi tersebut. Pak, apakah benar masalah utang piutang ini menjadi motif utama begitu pelaku membunuh korban? Ya, masih selama hasil dari penyelidikan dan juga keterangan dari para saksi maupun tersangka sendiri yang bersangkutan memang mempunyai terkaitan kerjasama bisnis yang dibagi menjadi beberapa tahap sehingga totalnya itu mendapatkan angka 145 juta. Baik, apakah rencana korban membunuh pelaku ini sudah disiapkan sebelumnya Pak atau spontan? Kalau dari keterangan tersangka dengan saksi, ini jelas sudah dipersiapkan. Karena yang berinisiatif untuk menghubungi korban untuk bertemu dengan tersangka itu adalah tersangka sendiri yang menjanjikan melalui WA dan di mana ibunya korban ini kemudian menginformasikan kepada anaknya bahwa dia akan bertemu dengan saudara EP ini, tersangka ini, untuk membicarakan kasus itu. Baik, Pak, dari pemeriksaan apa yang menyebabkan pelaku tega hingga membunuh? Apakah korban ini pernah mengintimidasi untuk menagih hutang begitu? Kalau dari motif yang utama dari penyidik itu menyimpulkan bahwa dia itu gelap mata, ingin segera mengakhiri hutang yang dia punya kepada korban. Yang kedua, kemungkinan ini usaha bisnis ini ingin dikuasai tersangka sendiri. Pak, ini korban kan dihabisi di peternakan ayam, kemudian dibawa oleh pelaku, kemudian dibakar begitu di lokasi lain. Apa alasan pelaku ini harus membakar jasad korban? Kalau dari 2 TKP ini, yang pertama dia menghabisi kemudian membawa keluar, itu kemungkinan untuk menghilangkan jejak karena dia dalam pikiran dia itu kalau sudah terbakar bosong sehingga seluruh jejak-jejak pengayaan maupun perbuatan yang dilakukan itu menjadi hilang. Baik, Pak, apakah ada track record dari pelaku ini sebelumnya pernah melakukan tindak kejahatan, Pak? Untuk saat ini belum ada dan nanti akan saya cek lagi lebih lanjut. Jadi pelaku Pak skenario dibunuh terlebih dahulu, kemudian dibawa, dibakar, kemudian menyiapkan linggis begitu untuk membunuh korban, ini sudah dipersiapkan sebelumnya oleh pelaku? Ya, itu memang oleh pelaku karena dia menyiapkan semuanya, mulai dari lakban, mulai dari linggis, mulai dari plastik dan sebagainya, itu sudah disiapkan sebelumnya oleh yang bersangkutan di kandang ayam tersebut. Baik, Pak, selain pelaku, apakah ada perkembangan dari hasil pemeriksaan adanya tersangka lain? Sampai saat ini masih kita dalami karena yang bersangkutan ini pada waktu setelah selesai melakukan pembakaran
pada saat korban itu dia menghubungi temannya. Apakah temannya ini kemudian mengetahui atau tidak, ini sedang kita kembangkan. Tapi kalau memang tidak mengetahui ya, sementara ini baru satu. Jadi ada 2 yang ditangkap, tapi baru 1 yang jadi tersangka begitu ya Pak ya? Yang memenuhi unsur untuk tersangka secara mutlak yang baru satu. Kalau yang 1 lagi ini perannya apa Pak? Dia disuruh tersangka untuk menjemput yang bersangkutan di TKP pembakaran. Pak, terakhir untuk pasal yang dikenakan kepada pelaku Pak? Pasalnya berlapis. Yang pertama 340 pembunuhan berencana. Kemudian 365 karena dia melakukan kekerasan untuk mengambil ATM dan uang dari korban. Kemudian 187 terkait dengan pembakaran. Maksimal hukumannya? Hukuman mati, Pak. Hukuman mati. Baik, terima kasih Kombes Pol Wihadsono, Ditreskrimum